Jelas, Ji. Di matur nuwun. Terima kasih Pak Dani. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, para calon guru profesional ya Pak Dani ya. Ji, betul, Atau Pak. guru tertentu yang nanti akan segera menjadi guru profesional, begitu ya. Betul, Ji, betul ini. Betul. Baik. Terima kasih Pak Dani. Ji. Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, selamat pagi. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Dani ya. Terakhir sekali itu kita ada eh, untuk mengarah ke sana, begitu ya. Untuk mengarah ke sana, kita itu harus melalui pembelajaran atau perkuliahan ini, dan perlu kami sampaikan bahwa Bapak sekalian, pembelajaran di eh, perkuliahan di guru tertentu, di pendidikan profesi guru tertentu di Politing kedua ini semua bukan secara mandiri. Artinya apa? Secara mandiri itu tidak ada pembimbingan dari perguruan tinggi, begitu nggih? Tidak ada eh, fasilitator kelas, administrator kelas, informasi teknologi yang membantu Bapak Ibu. Jadi semua di mandiri, gitu nggih. Izin saya share terkait dengan bagaimana sih eh, PMM, gitu ya. Nampak nggih Pak Dani? Nampak dengan jelas, Pak Agus. Ji. Siap, terima kasih. Nggih, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini adalah panduan bagaimana Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk apa namanya melakukan atau mengoperasikan PMM. Apa sih PMM itu? PMM itu adalah Learning Management System, ya, atau mungkin Bapak Ibu semua mengenal Learning Management System, mungkin yang dikenal itu adalah Moodle, begitu nggih. Jadi sama dengan Moodle begitu Ibu Bapak sekalian, PMM itu. Hanya saja mereka berbasis menggunakan Canvas. Canvas itu adalah salah satu bentuk untuk LMS gitu gitu, Learning Management System. Gitu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya ingat saat ini di UNESA itu sendiri, gitu, untuk mahasiswa di pendidikan profesi guru tertentu di Politing 2 ini ada dua kategori, gitu ya. Kategori pertama adalah guru reguler, gitu ya. Dan kategori yang kedua adalah Bapak Ibu teman-teman guru yang berasal dari guru penggerak maupun ex PLBG, gitu ya. Jadi dari total tadi disampaikan oleh Pak Direktur ada sekitar 7.442, itu kurang lebih 800 kalau tidak salah, antara 700 sampai 800 orang itu adalah guru penggerak maupun teman-teman dari ex PLPG. Nah, untuk kategori yang ini, Bapak Ibu teman-teman tidak perlu untuk melakukan akses ke dalam PMN, ya. Cuma boleh jadian saat ini Bapak Ibu yang berkategori guru penggerak maupun ex PLPG, gitu ya, itu diberikan akses ke situ. Silahkan diberikan akses itu, dan monggo di fasilitas itu digunakan untuk belajar, untuk menambah ilmu, untuk menghadapi UKPPG, UKPPPG, gitu, gitu. Oke, lanjutnya, uh,
Selanjutnya di dalam materi ini nanti itu ada beberapa daftar isinya adalah bagaimana masuk ke alur pelaksanaan sertifikasi pendidik, ya, bagaimana masuk ke PMM, menunya apa saja di sertifikasi pendidik, mulai dari mempelajari modul, post test, mengerjakan jurnal, gitu ya. Nanti juga ada eh, cek apa bisa mengecek untuk melakukan mengikuti pendidikan sertifikasi pendidik di PMM, ya. Nah, sertifikasi pendidik di PMM, terus pertanyaan yang sudah ditanyakan dan detail alamat informasi dan pusat bantuan. Pusat informasi dan pusat bantuan di MM di PMM. Kenapa? Karena saya ulangi lagi, Bapak Ibu semua teman-teman yang ada di sini mengerjakannya atau pembelajarannya itu eh, apa namanya mandiri, ya. Jadi nanti ketika ada permasalahan dan apa begitu, silahkan bertanya ke pusat informasi maupun pusat bantuan. Ya. Alur pembelajaran sertifikasi pendidik untuk piloting 2, ya, itu Bapak Ibu yang terdaftar pada Dapodik dan aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Ya, tahun dan tahun ajaran 2023 sampai tahun 2024. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu semua teman-teman dinyatakan sebagai mahasiswa atau terpilih di program Politik kedua ini, itu nggih, pertama hal yang harus dilakukan selain sudah mengisi kesediaan gitu ya, mengisi kesediaan di SIM PKB, itu juga melakukan lapor diri di LPTK, ya. Selain Bapak Ibu melakukan apa namanya di SIM PKB, melapor diri di SIM PKB, mengisi kesediaan dan eh, mengisi lapor diri di SIM PKB, gitu ya. Juga diminta untuk melakukan lapor diri di LPTK, ya. Setelah itu juga melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Nah, ketika dua hal ini sudah dilakukan, baru bisa melakukan pendaftaran UKPPG untuk mengikuti UKPPG. Ya. Karena prasyarat di pendaftaran UKPPG, ya, prasyarat di pendaftaran UKPPG ini, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian itu harus terdaftar di PD Dikti, ya. Ini boleh jadian ada eh, Bapak Ibu teman-teman yang mungkin tidak di UNESA, ya, di lain tempat atau mungkin di UNESA juga ada. Mereka hanya melakukan pendaftaran di SIM PKB. Setelah itu melakukan akses ke PMM. Nah, ketika saat ini mulai pendaftaran UKPPG, ya, kita melakukan pendaftaran UKPPG, tidak bisa melakukan pendaftaran. Karena apa? Tidak pernah lapor diri ke LPTK. Karena untuk mendaftarkan Bapak Ibu datanya kita injekkan ke dalam, kita sinkronkan gitu ya, di PDDI itu melalui LPTK, gitu ya. Nah, dengan nanti laman UKPPG itu sendiri, ya, itu di ukppg.bp3.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti akan ditampilkan ketika Bapak Ibu teman-teman yang di sini sudah atau sudah ada ketuntasan belajar. Oke, oke, saya lanjutkan. Nah, apa saja sih mata kuliah atau modul-modul yang ada di pembelajaran mandiri, ya? Nah, itu nanti Bapak Ibu semua teman-teman akan ada 3 modul atau 3 mata kuliah, ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh sebelumnya, narasumber sebelumnya. Itu ada mata kuliah atau modul prinsip pengajaran dan asesmen, ya. Itu nanti ada bidang studinya, ada umum, BK, SMK, PLB, dan PAUD, ya. Ah, itu jumlah SKS-nya ada 4 SKS, gitu ya.
dan estimasi pembelajarannya kurang lebih 12 hari. Gitu ya. Terus di modul kedua atau di mata kuliah kedua itu ada pembelajaran sosial emosional, ya. Itu 3 SKS dan waktunya kurang lebih 10 hari. Gitu ya. Di mata kuliah ketiga atau di modul ketiga ada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jumlah SKS-nya ada 2 SKS dan estimasi waktunya ada 7 hari. Nah, total semua SKS yang harus ditempuh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ada di sini, mahasiswa, itu adalah 9 SKS. Ya, total jumlah SKS yang harus dilakukan, ya, yang harus dilaksanakan. Itu ada 9 SKS dengan estimasi waktu kurang lebih 29 hari. Gitu, nggih. Nah, ini apa namanya? Alur belajarnya di PMM, ya. Nah, nanti mempelajari modul begitu ya. Dimulai dari topik 1, latihan pemahaman dan cita reflektif. Gitu, nggih. Nanti setelah ini selesai semua, topik 1 ini selesai, atau di modul 1 ini selesai, atau di mata kuliah 1 ini ya di topik ini selesai, berpindah ke topik kedua. Sama yang harus dilakukan latihan pemahaman dan cerita reflektif gitu ya. Kemudian ke topik berikutnya. Sama yang harus dilakukan adalah melakukan latihan pemahaman dan mencurahkan di cerita reflektif. Nah, setelah itu Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa diminta untuk melakukan post test. Ya. Post test ini boleh dilakukan berkali-kali, gitu ya. Nah, itu setelah post test ini di dalam satu satu modul ya atau di dalam satu mata kuliah gitu ya. Teman-teman diminta untuk membuat jurnal pembelajaran. Ya. Nah, ini nanti dilakukan secara berulang-ulang di modul-modul yang lain. Ya. Di modul PPA, pengembangan peserta didik, ya. Terus di apa namanya modul yang kedua, gitu ya. Ya, di sosial emosional, ya di modul kedua atau mata kuliah kedua pendidikan sosial emosional, ataupun di apa namanya di mata kuliah ketiga di anak berkebutuhan khusus. Itu harus ini dilakukan berulang-ulang gitu ya. Sama caranya seperti itu. Nah, setelah nanti jurnal pembelajaran itu sudah divalidasi oleh sistem, gitu nggih, baru bisa melakukan pendaftaran UKP BPG. Ya. Nah, alurnya seperti ini untuk masuk ke fitur penggunaannya fitur sertifikat pendidik di PMM. Masuk ke PMM dengan menggunakan akun belajar.id. Ya, Jajan saat ini, Bapak Ibu, teman-teman dan teman-teman siswa semua yang ada di sini itu Kebolehjadian mempunyai lebih dari satu akun dikarenakan pindah instansi mengajar atau bagaimana? Ya, dikarenakan pindah instansi mengajar, gitu ya. Nah, silahkan nanti di dalam SIM PKB, gitu ya, itu dilihat akun belajarnya itu ada di situ, akun belajar.id itu ada di situ. Yang ada di dalam itu. Jadi kebolehjadian sekarang ini ada teman yang punya lebih akun dari 2 akun, ya. Ketika sebelumnya gitu ya, ketika sebelumnya itu mengajar di sekolah swasta begitu ya, misalkan seperti itu, dan alhamdulillah mendapatkan rezeki untuk menjadi P3K gitu ya, dengan bekerja di instansi lain dan di situ otomatis akan mendapatkan akun belajar.id baru gitu ya. Ya, untuk saat ini silahkan diambil atau digunakan akun belajar yang terdahulu ya. Oke. Terus masuk ke halaman utama PMM, lalu klik sertifikasi pendidik, ya, konfirmasi data di menu sertifikasi
Ini cukup dilakukan satu kali di awal aja, gitu ya. Setelah itu masuk ke laman modul atau laman modul atau yang berisikan mata kuliah tadi. Pelajari tiap unit pembelajaran. Setiap guru harus menyelesaikan semua modul. Ya, jadi tidak boleh tertinggal satu pun. Ya, ketika di dalam situ ada 10 tugas ya, kerjakan semuanya 10 tugas itu. Ya. Kemudian setelah itu lakukan post test setelah mempelajari unit pembelajaran. Ya, jadi setelah setiap selesai melakukan pembelajaran di modul satu, di modul gitu 1, 2, 3 itu nanti di bagian akhir itu akan ada post test untuk memberikan kepemahaman pada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, setelah itu eh, mengisi jurnal pembelajaran yang sesuai dengan panduan yang terdapat di PMM. Ya, jika jurnal pembelajaran tervalidasi, jika jurnal pembelajaran sudah tervalidasi, ya, artinya semua dari modul-modul itu sudah jurnalnya sudah tervalidasi. Nah, silakan ditunggu untuk jadwal pelaksanaan UKP PPG. Gitu nggih. Nah, informasi itu saat ini Bapak sekalian teman-teman mahasiswa, menu sertifikasi pendidik di PMM hanya akan terbuka untuk guru tertentu yang menjalani proses piloting. Ya, kalau tadi sudah saya jelaskan di awal, ada 2 kategori, ya, mahasiswa reguler dan mahasiswa PGP, ya, berkategori PGP atau PLPG itu tidak perlu melakukan akses. Nah, cuman teman-teman itu diberi akses untuk ke PMM, silahkan dibuka, gitu ya. Kami sarankan untuk dibuka untuk dipelajari apa saja sih yang ada di situ, gitu ya. Tapi tidak harus menunggu sampai jurnal tervalidasi. Ya, ini berdasarkan surat edaran dari JNPJK, ya, kemudian tentang pelaksanaannya, gitu ya, pelaksanaan sertifikasi pendidik. Nah, ini bagaimana masuk ke PMM selanjutnya? Untuk masuk ke PMM, Bapak Ibu sekalian teman-teman, platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui gawai Android, ya, melalui gawai Android atau handphone, gampangannya, gitu ya. Menggunakan minimal versi 5 atau Lollipop atau melalui web, ya, melalui web. eh, ini silakan untuk menggunakan komputer atau laptop di rumah untuk lebih lebar, dashboardnya untuk melihat bagaimana itu lebih lebar. Aksesnya di sini nih, ya, di situs ini guru.kemdikbud.go.id. Nah, menu sertifikat pendidik di PMM hanya bisa diakses untuk versi minimum 1.54, ya. Dan ini sudah disediakan aplikasinya di Google Play Store, ya. Atau Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pendaftaran melalui laman guru.kemdikbud.go.id jika tidak memungkinkan melakukan update, ya. Jadi dua alat yang disediakan, satu bisa menggunakan HP, ya, pegawai Android. Silahkan aplikasinya itu diunduh di Google Play Store, gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bisa mengakses menggunakan laptop atau komputer di rumah, gitu ya, dengan cara melakukan akses ke laman atau situs guru.kemdikbud.go.id, ya. Nah, untuk loginnya bagaimana, gitu ya. Untuk loginnya, setelah bisa mengunduh, itu ya, mengunduh di Play Store atau Bapak Ibu mengakses situs tadi untuk yang menggunakan laptop, ya. Untuk dapat masuk ke platformnya ini menggunakan akun belajar.id, ya. Keberadaan jika belum memiliki akun belajar.id pendidik dan tenaga pendidik,
yang tersebut dapat melakukan pengajuan secara mandiri, ya, mendaftarkan diri secara mandiri di belajar.id. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya silahkan ke alamat ini, ya, bit.ly/login ke PMN. Gitu nggih. Nah, maksudnya ini ketika Bapak Ibu teman-teman sudah bisa masuk begitu ya ke atau mencoba untuk masuk gitu ya, coba untuk login ke dalam ketika menggunakan laptop atau menggunakan gawe. Di sini nanti akan ditampilkan nih ketika apa namanya ada di interface di dashboardnya itu akan di, eh, di, apa ditampilkan kalau sudah pernah mengakses gitu ya. Di sini nanti akan dikeluarkan apa namanya akun belajar.id. Nah, jika belum gitu ya, jika belum silahkan pilih ini use another account atau gunakan akun lain. Nah, ketika gunakan akun lain ini gitu ya, jika akan digunakan ini silahkan ditambahkan akunnya ya di tempat ini. Masukkan emailnya. Bagian yang yang memilih tambahkan akun lain akan diarahkan untuk mengisi email dan passwordnya, ya, gitu ya. Nah, nanti ketika itu berhasil memasukkan, gitu, ya, berhasil menambahkan email dan passwordnya tadi, akan tampil nih seperti ini nih. Ya, ada pop-up keluar seperti ini, ya, yang menginformasikan kami mempublikasikan bla 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 bla, dan di sini ada pertanyaan setuju, ada pernyataan setuju. Ketika ini sudah dibaca dan Bapak Ibu teman-teman semua sudah setuju, silakan klik setuju, ya. Nah, ketika nanti klik setuju dan itu artinya Bapak Ibu teman-teman semua sudah berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, apa saja sih menunya yang ada di sertifikasi pendidik? Gitu, ya. Nah, menunya ini nanti di sini kalau dimenggunakan gawe itu akan keluar ini ya, menunya seperti ini juga nanti sama ketika eh, menggunakan laptop ya. Apa yang menunya apa saja sih di menu sertifikasi pendidik? Itu adalah satu mempelajari modul pembelajaran, mengerjakan post-test, yang ketiga mengerjakan jurnal pembelajaran. Ya, setelah tiga-tiganya dilakukan, ya, tiga tahap ini dilakukan dan jurnal pembelajaran sudah divalidasi, baru bisa untuk melakukan pendaftaran di UKPPG untuk mendapatkan jadwal UKPPG dalam yang terdekat. Gitu, ya. Nah, untuk mempelajari modul, ya, untuk mempelajari modul setelah masuk ke menu ini, ya, ke menu sertifikasi pendidik, nanti akan ada pop-up begitu ya. Di sini ya, isinya ada selamat datang dan tolong dipastikan ya, dipastikan atau konfirmasi data yang ada di sini itu adalah eh, betul atau tidak, ya, betul atau tidak. Hmm. Ketika data ini betul, ketika data ini betul, ya, pilih pilihan ya, data sesuai. Di sini akan ditampilkan nih nama siapa, nama, NIP dan sebagainya. Ya. Dan kejadian ketika data ini tidak sesuai, silahkan milih data tidak sesuai. Ya, silahkan milih data tidak sesuai. Dan apabila data tidak sesuai, apa sih yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu teman-teman mahasiswa? Silakan mengajukan perbaikan data ke operator Dapodik, ya, bukan ke LPTK, ya. Silahkan mengajukan perbaikan data ke operator Dapodik, ya. Pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan sehingga data di sertifikat Anda nanti akurat, ya. Dan tetap wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data, ya. Apabila tidak sesuai tetap harus lapor ke operator Dapodik,
Ya, ketika data yang ada di sini tidak sesuai, melapornya ke operator Dapodik. Ya. Dan tugasnya tetap harus dikerjakan. Ya, saya ulang lagi, tugasnya tetap harus dilanjutkan, ya, sambil menunggu perbaikan data tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, nanti yang ada di dalam modul itu, ya, dalam modul. Nah, selamat datang di program sertifikat pendidik, ya. Ketika masuk ke laman belajar di laman belajar sertifikasi pendidik, ya, silakan pilih modul untuk dipelajari. Nah, ini kami sarankan uh, berurutan belajarnya, ya. Pelajari semua modul sesuai urutan modul, ya. Pelajari semua modul sesuai urutan modul. Modul yang sudah diselesaikan akan bertanda centang hijau. Nah, pelajari nanti ketika sudah selesai dipelajari akan ada tanda akan bertanda centang hijau, gitu ya. Pelajari modul secara berurutan, ya. Pada bagian akhir setiap unit pola pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang wajib dikerjakan. Ya, pelajari ini 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nanti terakhir ini akan ada latihan pemahaman. Ya, nah. Ya. Pada bagian akhir unit pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang perlu dikerjakan, yang harus dikerjakan. Ya, nah, nanti di sini akan ada bentuknya jawab soal, ya, dengan memilih jawaban yang sesuai. Ya, nanti di sini akan ada pertanyaan, gitu, gitu. Dan sudah disediakan jawabannya. Bapak Ibu teman-teman sekalian tinggal memilih jawaban yang betul. Ya, jadi tidak perlu mikir jawabannya, jawabannya sudah disediakan dan tinggal memilih. Gitu, gitu. Nah, setelah ya kan ada soal pertama nih, pilihannya pertanyaan berikut ini contoh kegiatan yang tergolong dalam praktek pendidikan. Nah, ini kan misalkan boleh jadi yang dipilih adalah eh, yang ketiga, gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah, diklik lanjut, nanti di sini, ya, teman-teman ibu sekalian akan mendapatkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Ya. Setelah itu, misalkan kalau 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 dari contoh ini, tadi kita memilih yang ketiga ini, ya, jawabannya. Dan ternyata jawabannya itu salah, gitu, gitu. Itu nanti sistem akan menunjukkan jawaban yang betul. Ya, ya. Setelah itu kalau kalau sudah tahu jawaban yang betul, silakan klik lanjut untuk ke soal berikutnya. Gitu, gitu. Nah, pada akhir di latihan pemahaman ini diminta untuk mengerjakan atau menuliskan cerita reflektif pada akhir pembelajaran. Ya, arahkan bagaimana caranya, tinggal arahkan kursornya saja ke kolom tulis refleksi Anda di sini. Ya. Nah, setelah itu isikan refleksinya. Kalau itu nanti akan terbuka dan tuliskan refleksinya di sini. Ya. Perlu diingat di sini eh, minimal, ya, minimal pengerjaan pengisian refleksi ini adalah 50 karakter. Gitu ya. Pengetahuan pengerjaan refleksi. Ya. Jika sudah selesai dikerjakan begitu ya, statusnya ini akan tercentang. Ya, ini statusnya ini akan tercentang. Gitu ya. Eh, artinya untuk materi ini sudah dilakukan mengisikan sampai di cerita refleksi, ya. Nah, itu juga nanti itu semua dilakukan, ya. Yang tadi itu semua dilakukan mulai dari modul 1 sampai modul ketiga.
Nah, pada bagian akhir di setiap modul itu akan ada post test di akhir unit pembelajaran atau di akhir modul, ya, karena ada post test. Ya. Post test dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran telah selesai dipelajari. Ya. Ini post testnya ini, ya. Ini bisa dikerjakan setelah semua modulnya ini dikerjakan. Ya, geser aja ke bawah, scroll ke bawah, ya caranya. Ya. Lalu pilih paket post test yang akan dikerjakan. Nanti disediakan 3 jenis paket post test di sini. Ya. Nah, untuk mulai post test, silahkan dipilih salah satu pilihannya itu tadi yang ada di sini. Paket 1, paket 2, paket 3, gitu ya. Silahkan dipilih. Nah, untuk mengerjakannya, nanti akan ada pop-up keluar. Baca dulu perintahnya, ya. Baca dulu perintahnya dengan seksama. Jangan asal klik-klik, gitu ya. Kalau sudah dipahami, silahkan tekan tombol mulai post test. Ya, ini nanti akan ada kurang lebih 5 soal, gitu ya. Dan jumlah sama seperti tadi di latihan sudah disediakan jawaban. Ya. Jawab soal dengan memilih jawaban yang sesuai. Ya. Jawaban yang sudah disediakan, tinggal dipilih. Ya. Ketika jawaban itu sudah dipilih, eh, klik selanjutnya. Klik selanjutnya ini ke soal berikutnya. Ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, post test ini bisa dilakukan berulang-ulang. Ya. Ya. Silahkan dilakukan berulang-ulang untuk pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi dan juga persiapan untuk mengikuti UKPPG. Jadi ya, ketika nanti nilai prosesnya atau mungkin mungkin karena nilainya kurang gitu ya, silahkan klik lagi kerjakan ulang gitu. Silahkan dilakukan berulang, tidak apa-apa. Jadi, berikutnya perhatikan bahwa hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih beserta bobot nilainya. Ya, nanti di sini eh, apa akan ditunjukkan jawaban dengan beserta bobot nilainya ketika jawabannya itu tidak sesuai, ya. Juga bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar Anda untuk persiapan UKPPG, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Ya. Semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UKPPG. Tadi sudah saya sampaikan, silahkan dilakukan berulang-ulang latihan, ya, di soal ini untuk menghadapi UKPPG. Yang di situ nanti akan ada 2 jenis ujian yang harus dihadapi. Satu adalah UTBK yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ronggo berdasarkan daring domisili, dan yang berikutnya adalah terkait dengan uji kinerja. Itu ya. Jadi ada 2 jenis tes yang harus dilalui lagi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Ya. Uh, Oke, ya ini tadi ya prosesnya silakan silakan berulang-ulang. Tadi ini sudah dijelaskan di awal. Saya lanjutkan. Bagaimana mengerjakan jurnal pembelajaran, ya? Setelah proses tadi, tugasnya adalah mengerjakan jurnal pembelajaran, gitu ya. Nah, di menu jurnal pembelajaran, gitu ya. Pilih jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Nanti di sini akan keluar banyak, gitu ya. Setelah itu klik selanjutnya ketika sudah dipilih, gitu ya. Jangan menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Ini yang dipilih. Klik pilih. Nah, untuk mengerjakannya nanti silakan klik buka rincian, gitu ya. Rinciannya itu apa di detailnya. Klik selanjutnya.
yang perlu diperhatikan adalah baca petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran. Ya, ketika ini nanti sudah dibaca lengkap begitu ya, sudah dengan detail dibaca, silahkan tekan tombol mulai untuk melanjutkan mengerjakan jurnal pembelajaran, gitu ya. Nah, jumlah pembelajaran ini, sorry maaf, jurnal pembelajaran ini, gitu ya, bisa dikerjakan di luar, gitu ya, artinya menggunakan eh, file yang ada di luar, ya. Ketika mengunggah, pastikan dokumennya itu sudah lengkap, gitu ya. Pastikan juga ada laporan balik. Dan yang terpenting, teman-teman, Bapak sekalian, berformat PDF dan maksimal ukurannya adalah kurang lebih 10 megabyte. Nah, ini cara diunggah, gitu ya. Silakan nanti pilih filenya, ketikkan nama jurnal pembelajarannya di sini, deskripsikan, gitu ya, jurnal pembelajaran yang Anda kerjakan di sini, gitu ya. Pak, masih di halaman yang sama, teman-teman. Nanti di sini teman-teman diminta untuk mengisikan refleksi, gitu ya, mengisikan refleksi terkait dengan apa pembelajaran yang Anda dapatkan saat melakukan jurnal pembelajaran. Ya, refleksinya apa? Tuliskan, gitu ya. Refleksinya apa? Tuliskan. Setelah itu ada pilihan, ya. Sebelum dikumpulkan, pastikan ada pilihan di sini, ya. Pilihannya, saya menyatakan bahwa jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai dengan panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain, plagiarisme. Nah, ini juga dilarang di situ, ya. Terus juga umpan balik umpan balik saya sudah berasal dari sasaran dan jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Nah, umpan baliknya tadi cuma di jilid satu di dokumen yang diunggah. Ya, ini centang dua-duanya. Ya, centang dua-duanya. Nah, ketika sudah klik simpan, ya, klik simpan, dan setelah klik simpan itu sebagai draft, pastikan dulu sebelum dilakukan berkumpulkan, gitu ya. Ya, klik simpan dulu, sebelum sebelum diklik kumpulkan, karena ketika klik kumpulkan, ya, ketika diklik kumpulkan itu apa namanya, sudah tidak bisa eh, diunggah lagi, atau ketika ada keliruan apa tidak bisa dilakukan unggah lagi karena kesempatannya hanya satu kali, gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa kumpulkan gitu, tapi pastikan dulu. Nah, klik simpan sebagai draft, cocokkan dulu semua, gitu ya. Nah, ketika nanti di kan klik kumpulkan, gitu ya, itu akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin mengumpulkan jurnal pembelajaran. Ya, jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah atau diganti. Tadi di awal tadi saya jelaskan, pastikan dulu dengan betul berkas yang akan diunggah, ya. Jangan terburu-buru kumpulkan, ya, ya. Jurnal yang sudah dikumpulkan tidak diubah atau diganti, ya. Ini adalah untuk mempermudah mendapatkan validasi, ya, dan pastikan semua kriterianya itu sudah terpenuhi, ya. Mulai dokumen yang sudah lengkap, laporan umpan balik itu sudah ada, gitu ya. Setelah itu juga tidak ada plagiat pekerjaan orang lain, ya, dikerjakan sesuai dengan panduan. Nah, ketika itu sudah yakin, tekan menu atau button kumpulkan, ya. Tapi hati-hati betul, ya, karena ini jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah atau diganti. Ya, setelah merasa yakin betul, klik kumpulkan. Gitu, nggih. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pengerjaan sertifikasi pendidik di LMS PNM itu akan dianggap tuntas jika Bapak Ibu sekalian mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi,
Ya, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Ya. Ini hal penting. Ini yang harus harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Ya, karena jurnal pembelajaran itu adalah bagian terakhir dari eh, pembelajaran di LMS PNM. Gitu ya. Cek apakah bisa mengikuti sertifikasi pendidik di platform Merdeka Mengajar. Caranya gimana? Oh, ini tadi yang sudah saya katakan di awal. Saya lanjutkan saja untuk mengecek nanti masukkan NIK ketika melakukan akan melakukan pengecekan, gitu ya. Ketika NIK-nya tidak sama dan sebagainya, bisa terjadi. Saya sampaikan melaporkan ke operator Dapodi. Ya, oke. Selanjutnya, ini biasanya pertanyaan terkait dengan akses ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Apabila saya belum terdaftar, bagaimana cara mendaftarnya? Artinya terdaftar di ZBKB untuk mengikuti PPG ya, gitu ya. Tunggu informasi gelombang selanjutnya di akun ZBKB. Jika Anda sudah terpanggil, Anda dapat mengikuti pembelajaran di PPM. Ini artinya untuk calon peserta baru, ya. Email saya, email saya salah. Namun saya lupa password dan saya lupa password email saya yang terdaftar. Ya. Ini artinya ketika di akun belajar.id, Bapak Ibu sekalian lupa, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian itu lupa terkait dengan email, silahkan kunjungi laman ini, ya, belajar.id, https:// double backslash belajar double slash slash belajar.id slash, ya, lakukan reset password, ikutin tahapan yang ada di situ, ya. Ini ketika apa kejadian ada yang lupa password, ya. Semoga tidak ada yang lupa password. Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ketika mengerjakan PMM ya. Ketika mengerjakan PMM. Apakah saya bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi pendidik di PMM? Tidak, itu jawabannya ya. Program sertifikasi pendidik hanya diikuti oleh guru yang sudah terverifikasi mengikuti sertifikasi pendidik. Nah, apakah saya harus menyelesaikan semua modul untuk bisa mendaftar UKP PPG? Betul, ya. Harus menyelesaikan modul post-test dan jurnal pembelajaran untuk bisa mengikuti UKP PPG, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Terus ada pertanyaan lagi, apakah hasil post-test saya mempengaruhi nilai UKP PPG saya? Tidak, jawabannya tidak. Karena post-test digunakan untuk pengenalan bentuk soal UKP PPG sehingga tidak mempengaruhi nilai UKP PPG Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi post-test digunakan untuk pengenalan bentuk soal di UKP PPG karena tadi pembelajarannya dilakukan secara mandiri dan tidak ada pengajar di dalam kelas. Oke. Selanjutnya, apakah pembelajaran di UKP PPG dilakukan? Apakah pendaftaran UKP PPG dilakukan di PMM? Jawabannya tidak, dan ini alamatnya lain ya. Ini alamatnya lain karena ada alamat yang sudah direvisi, ya. Nanti secara langsung ketika teman-teman sudah menyelesaikan jurnal pembelajaran dan sudah menyelesaikan jurnal pembelajaran dan sudah tervalidasi, secara otomatis di sistemnya di PMM di LMS-nya itu akan ada button yang uh, ketika itu diklik teman-teman akan diarahkan ke laman pendaftaran UKP PPG. Nah, pertanyaan berikutnya, ini daftar dari pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Apakah ada waktu pengerjaan modul, post-test, dan jurnal pembelajaran? Ya.
Anda dapat menentukan sendiri waktu penyelesaian program. Ya, artinya semakin cepat menyelesaikan pembelajaran, semakin besar kesempatan untuk mengikuti UKPPD. Ah, yang jelas intinya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sudah ada batasan waktunya tadi ya di di awal untuk modul atau mata kuliah ini sekian hari, sekian SKS, sekian hari, dan total waktunya adalah kurang lebih 29 hari. Jadi kerjakan tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Jangan menggunakan sistem kebut semalam. Nah, ketika nanti kerjakan sistem kebut semalam, yang sakit adalah kita, gitu ya. Bagaimana bisa nama saya tidak muncul di pengecekan? Ya, ketika di pengecekan NIK tadi, gitu ya, ketika ada nama yang tidak keluar, gitu, apa yang harus dilakukan? Silakan lengkapi dan perbarui data Dapodik. Nah, nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim data guru yang dapat mengikuti program. Nanti akan ada petugas yang melakukan verifikasi dan validasi. Itu nggih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, terkait dengan pusat informasi dan pusat bantuan, kami jelaskan sekali lagi bahwa pembelajaran di PMM, ya, pembelajaran di PMM itu dilakukan secara mandiri. Ya, sekali lagi, pembelajaran itu dilakukan secara mandiri. Ya. Ketika Bapak, Ibu, teman-teman sekalian mendapatkan kesulitan, gitu ya, terkait dengan sertifikasi pendidik, ya, butuh informasi terkait dengan sertifikasi pendidik, silahkan bertanya ke, nah ini jadinya nanti saya kirim PDF, https://bit.ly pusat informasi sertifikasi pendidik untuk terkait dengan sertifikasi ya, informasinya ya, terkait dengan informasinya. Sedangkan untuk bantuan sertifikasi pendidik itu halamannya di bit.ly/pusat informasi sertifikasi pendidik. Semua pertanyaan terkait dengan LMS ya di PMM itu, kenapa kok saya tidak divalidasi, kok belum divalidasi, kenapa kok pertanyaannya, jawabannya itu nanti ada di sini ya, di pusat bantuan sertifikasi pendidik, bukan di kami maupun di Pak Direktur atau mungkin di narasumber yang lain, bukan ke Bu Farida, bukan ke Pak Ronggo, bukan ke Bu Isna, tapi ketika bertanya terkait dengan LMS, silakan bertanya ke pusat pusat bantuan sertifikasi pendidik. Itu nggih. Itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian berhasil di akhir dan mendapatkan sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dhani. Monggo Pak Dhani. Teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus selaku admin IT LPTK. Baik, Bapak Ibu, demikian ya informasi dari semua narasumber sudah saya sampaikan, sudah disampaikan Bapak Ibu semua dengan jelas. Baik, mohon izin memberi tambahan Bapak Ibu, J. Sedikit saja, tidak banyak-banyak, ya. Sedikit saja, mohon izin saya share screen, J. Sedikit saja, tidak banyak Bapak Ibu, sedikit aja. J. Saya share screen. Biar tidak ada pertanyaan, karena sering di grup Telegram itu SKCK itu lewat Polsek atau Polres. Itu banyak Bapak Ibu. Terus ada lagi kesehatan, surat sehat. Ya, itu diambil dari mana? Fakta integritas. Sudah loginnya bagaimana? Banyak sekali, saya sampai bingung menjawab dari Telegram Bapak Ibu semua. Ini saya tunjukkan dulu terkait bantuannya. Nah, ini bantuannya di mana, J? Baik, mohon izin, J. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat, J. Nah, ini saya tunjukkan dulu, nanti Bapak Ibu tanya lagi, J. Bapak Ibu di sini ada di ppg.kemendikbud.go.id. Silahkan akses di sana, J. Silahkan akses. Setelah akses, Bapak Ibu turun ya. Saya tunjukkan turun.
Di sini ada 2 menu. Nah, jangan keliru ya. Kemarin ada yang keliru grup Telegram masuk di Prajabatan ya. Bapak Ibu di sini ya, silakan di sini ya. Di sini klik selengkapnya, klik gitu aja, ya. Setelah Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke sini. Nah, ini. Di sini sudah jelas jadwal piloting tahap 1 dan tahap 2. Nah, pusat bantuannya itu di mana? Nah, di sini nih loh. Di sini. Nah, ini. Di sini ada SID, tinggal klik saja ya. Di sini sudah ada. Jadi di web PPG Kemendikbud ini loh. Nah, ini tinggal klik, Bapak Ibu akan dibawa ke sini. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, semuanya ada di sini, termasuk materinya Pak Agus ada di sini. Nah, masuk PMM-nya ada di sini ya. Infografisnya ada di sini, buku panduannya di sini, videonya di sini. Jadi kalau bertanya terkait PMM bukan ke LPTK, langsung di sini sudah ada pusat bantuan. Lah ini loh, pusat bantuannya ada di sini. Ya, ini panduan aktivasi reset password, login PMS sudah ada di sini. Budayakan literasi. Sekali lagi ya, budayakan literasi. Jadi tidak chat terus di Telegram diulang-ulang sampai ada yang ngelis membuat list. Ya, oke. Di sini sudah ada Tidak Bapak Ibu literasi J. kan ya Pak Dani. Napa Pak Agus J? J. Jadi di sini sudah ada Tidak literasi lisan ya. J Tidak literasi lisan ya. literasinya J. Harus literasi baca Bapak. Di sini sudah ada pusat bantuan. Jadi tinggal di sini J. Mohon tidak WA lagi ke jadi sudah ada semua di sini ya. Nah, tinggal klik saja. Kalau butuh buku panduannya yang Pak Agus tadi ya di sini nih tinggal klik. Ada videonya ya tinggal dilihat di sini. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Oke, baik. Sekarang sesi pertanyaan ya, oke, sesi pertanyaan. Baik, mohon nanti kalau bertanya ditujukan kepada siapa, sebutkan dulu dari mana, mapel PPG-nya apa, terus ditujukan kepada siapa supaya lebih jelas. J. Baik, Pak sebentar. Dani, mohon izin. Pak Dani. J, Pak Jul. Baik, yang pertama Pak Angger, monggo sebentar. Oh, J. Monggo Pak Angger. Saya persilakan Pak Angger. J. Silakan klik unmute. Nah, silakan Pak Angger. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Salam untuk guru-guru hebat di sini. Saya dari Banyuwangi, nama saya Aris Angger Pangestu. Saya berada di Banyuwangi. Saya di PGSD, Pak. PGSD. Yang mau saya tanyakan ini kepada Pak Julianto. Oke. Gini Pak, ada 2 pertanyaan terkait dengan cerita reflektif. Ya, untuk cerita reflektif kemarin itu mau mengerjakan juga masih dalam taraf mau nggak mau gitu ya. Kayaknya kendala sinyal. Seandainya ini nanti kita cerita reflektifnya itu di Word, kita ketik, habis itu kita kopas saja di situ, itu boleh nggak Pak? Karena ini kan by system. Karena itu by system. Terus yang kedua, sebenarnya itu apa yang diminta oleh pihak PMM untuk lolos UKPPG? Kayaknya itu di modul itu banyak sekali yang harus diunduh dan harus dikerjakan kayaknya.
Terus tapi setelah saya ikuti mulai dari pertama hingga akhir ini, yang dibebankan terfokus pada cerita reflektif dan jurnal gitu. Terima kasih Pak. Hanya itu aja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Eh, monggo Pak Julianto. Pak Julianto ini kelihatannya terkendala sinyal tidak bisa. Sebentar. Pak Jul. Ini Mas, monggo Bu Farida silakan. Mungkin bisa bantu menjawab ya, terkait dengan proses yang sudah dilakukan. Cerita reflektif itu kan nanti akan dibantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu di UTBK nanti mengerjakan untuk studi kasus reflektif ya berdasarkan pada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Nah, kalau di tiap modul kalau di setiap modul kita kan untuk membuat cerita reflektif berdasarkan pada apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari setiap modul itu, yang bisa Bapak Ibu ungkapkan apa kesulitan atau juga best practice ya, pengalaman terbaiknya ketika Bapak Ibu mempelajari modul tersebut. Nah, kalau tadi disampaikan kan harus mengetik di Word ya. Sebaiknya mungkin langsung walaupun nanti Bapak masukkan, Bapak ketik langsung apa, karena itu nanti akan melatih Bapak Ibu gitu. Ketika nanti ada soal studi kasus reflektif, Bapak Ibu langsung harus ketik ya, di platform tersebut, dan itu tidak bisa ya, tidak bisa kopas. Kenapa? Karena sudah tersistem gitu. Bahwa memang tidak bisa melakukan copy paste, dan di situ sama ya, nanti untuk studi kasus reflektif yang akan Bapak Ibu kerjakan ketika UTBK itu juga sebanyak 300 kata. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menyusun cerita reflektif itu menjadi latihan gitu. Ketika Bapak Ibu mengerjakan studi kasus reflektif tadi nanti di UTBK seperti itu. Jadi tidak kopas gitu nggih Pak, tapi bagaimana nanti kita tetap ngetik lagi gitu. Nggih. Nah, kalau terkait dengan UKPPPG, di situ kan memang sudah ada materi-materinya nih Bapak Ibu. Kalau kita menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk UK PPPG-nya yaitu UTBK yang akan nanti masuk ke soal PCK ataupun juga soal SJT, itu kan berdasarkan pada materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari ya, yang ada di PMM tersebut. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa saja kan nanti untuk soal-soalnya itu menyesuaikan dengan kisi-kisi juga nanti. Nah, terkait dengan kisi-kisi, UNESA itu juga nanti akan memberikan apa istilahnya gambaran gitu ya, gambaran terkait dengan soal-soal PCK ataupun juga SJT yang akan Bapak Ibu nanti ikuti seperti itu. Jadi ketika sebelum Bapak Ibu mendaftar di UKPPPG nantinya, kami juga akan memberikan semacam pengarahan gitu nggih, pengarahan bagaimana nanti Bapak Ibu harus upload atau membuat video ukin, kemudian perangkat, ataupun juga nanti sampai kepada kisi-kisi soal yang itu menyangkut terkait PCK dan SJT begitu. Seperti itu nggih Pak Angger? Atau ada tambahan dari Pak Jul, sudah bisa ini? Oke, terima kasih. Baik, begitu Pak Angga, ya ini masih banyak lagi yang lain di Atau sedap sedikit ini Pak menambahkan Pak Jul. Dani, kalau bisa, kalau boleh Pak Dani. Monggo Pak Dani. silakan. Iya.
menambahkan gitu begitu ya. Itu mungkin begini. Teman-teman bisa mungkin menggunakan 2 layar ya ketika di laptop gitu ya. Di kan ini begini kalau ada, takutnya ketika nanti ada salah atau bagaimana begitu ya. Nah, buka 2 layar di laptop, satu yang di Word, tuliskan dulu semua di situ. Ya, tuliskan dulu semua yang ada di situ. Nah, setelah itu pindah ke sistem di PMM-nya, tinggal diketik ulang di situ dengan melihat Word-nya. Gitu ya, itu kan lebih memudahkan teman-teman untuk mengerjakan. Gitu ya, dan tidak ada kesalahan sambil sudah betul ini punya teman-teman, cuman diketik ulang lagi di sistemnya. Jadi ada dua layar yang dibuka, gitu ya. Ada 2 Windows yang dibuka, satunya Word. Terus dulu semua di Word nih, ketik ulang yang ada. Gitu ya, bisa mungkin lebih. Pak Agus, halo? Pak Dani, J, putus-putus Pak Agus, monggo. oh putus. J, Oh, nah ini baru jelas ya. bentar, saya juga menyerang jaringan kalian. Jadi mungkin ini teman-teman uh, bisa ketika menggunakan laptop ya atau komputer gitu ya di rumah atau all in one atau apa begitu ya, silakan membuka 2 layar, 2 Windows gitu ya Pak Dani ya. Satu yang isinya Windows J, Microsoft betul, Word betul. gitu ya. Nah, satu lagi yang PMN gitu ya. Tapi betul tadi mungkin dituliskan dulu nih yang di Word gitu ya, yang nanti akan disalinkan lagi di yang ada di PMM gitu ya, salingan. Nah, tinggal dibaca sambil diketik ulang lagi di PMM. Tapi semuanya ada di Word. Itu mungkin lebih 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 apa ya, lebih memudahkan gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Dani. J. Siap. Baik. Monggo saya buka lagi ya. Yang kedua, oke, sebentar. Ini yang Ryzen yang kedua, Ibu atau Bapak ini ya, Lancerosa. Monggo, saya persilakan. J. Lancerosa, monggo, silakan. Silakan diklik. Nah, ini sudah. Oke, terima Nah, kasih. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, J. Perkenalkan Pak, saya Ibu Lanceros Karo Oke, dari J. Kota Medan, instansinya UPT SMP Negeri 33 Medan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini sepertinya mengacu pada teman-teman juga yang guru penggerak, Bapak. Nah, begitu. Jadi terkait tadi dibilang sama Ibu Farida bahwa kalau yang kelompok guru penggerak yang mengikuti PPG kali ini itu tidak mengikuti pembelajaran. Nah, ini tidak mengikuti pembelajarannya bisa didetailkan apa-apa saja yang tidak diikuti. Yang pertama, terus yang kedua, Bapak, mengenai kami yang di PMM-nya masih belum tercentang hijau, begitu Bapak. Apakah kalau misalnya pun sudah selesai masa pembelajaran dan sudah ada waktu untuk mendaftar, sudah tiba masanya waktu pendaftaran UKPPG dan centang hijau masih belum didapat pada akun kami, apakah kami tetap masih diharuskan untuk mengisi seperti reguler atau tidak? Itu ya Bapak. Kemudian terkait UK juga, saya dapat dari grup Telegram karena tertimbun begitu Bapak datanya, jadi saya bingung itu data dari admin atau tidak begitu Bapak. Jadi di situ dijelaskan bahwa
kelompok guru penggerak yang mengikuti piloting saat ini, itu UKPPG-nya tadi seperti yang sudah dijelaskan juga sama Pak Agus dan Bu Farida, bahwa UKPPG terdiri atas dua kategori, ada UTBK dan ada UKIN-nya, kinerja. Nah, pada Telegram itu kami mendapati bahwa informasi untuk yang kelompok guru penggerak tidak mengikuti UKIN lagi, hanya UTBK saja. Saya harap kejelasannya Bapak di sini, karena admin mungkin terlalu banyak data yang bertanya pada saat di grup Telegram dan grup resmi WhatsApp, itu jadi tertimbun semuanya Bapak. Jadi nggak tahu kita adminnya mau menjawab yang mana begitu. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Ini pertanyaan ini banyak ini ya. Ini mau kemana ini pertanyaan ini? Oke, Ibu mau kemana dulu ini? Ini saya arahkan kemana dulu ini? Ke UKPPG. Ibu mau bertanya kemana dulu nih bulan? Ke UKPPG aja dulu Pak, baru nanti ke Oke, ke UKPPG. Pak Ronggo, selamat siang, masih bergabungkah Pak Ronggo? Pak Ronggo, oke. Ya, ini kelihatannya masih belum ya terlempar ini Pak Ronggo, Pak Julianto terlempar dan sulit sekali untuk kembali masuk. J siap. Oke. Monggo Bu Pak Agus bisa barangkali menjawab terkait UKPPG, monggo Pak Agus. Oke, saya bantu menjawab. Oh, Bu Farida, monggo. Oke. Silakan Bu Farida. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi Pak? Lance ya. Ibu Lance. Terkait dengan UKPPG, karena memang kalau kita sesuaikan dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024, guru ini sekaligus mungkin menjawab yang pertama tadi, untuk guru penggerak dan juga ex-PLPG itu kan memang tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, tetapi di PMM itu memang harus semuanya tercentang hijau gitu. Terus terang kami kalau yang di LPTK itu tidak bisa mengakses nih Bapak Ibu, tidak bisa mengakses PMM Bapak Ibu itu seperti apa, isinya bagaimana, itu kami tidak bisa. Nah, kalau tadi harus tercentang hijau, nanti mohon dimasukkan ke pusat informasi atau bantuan kalau guru penggerak, agar semuanya bisa tercentang hijau dan tidak mengikuti pembelajaran itu seperti apa. Karena memang kalau dari LPTK kami tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan UKPPG ya. Karena UKPPG itu kan ada dua Bapak Ibu, UKIN dan UP. Nah, di informasi yang sudah kami dapatkan, otomatis ketika UKPPG-nya itu dua, ya guru penggerak juga harus ikut dua gitu. Kurang jelas ya suara saya Bapak Ibu. Kok katanya enggak terdengar gitu? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Ya berarti harus mengikuti apa? UKIN dan UP. Jadi dua-duanya harus diikuti dan disiapkan ya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu adalah guru penggerak. Nah, kebijakan yang dulu memang ketika di Prajab sebelumnya yang itu Prajab dalam jabatan PPG dalam jabatan sebelumnya memang langsung kepada UP. Tetapi untuk yang PPG guru tertentu ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan UKIN itu tidak dilakukan atau bagaimana gitu. Tapi disiapkan saja nggih, Bu, seperti itu untuk UKIN-nya. Seperti itu. Ada lagi yang belum terjawab, Pak? Siap. Oh, ini sebentar ini Pak Julianto. Ini Pak Julianto bisa bergabung. Nah, sebentar. Ini Pak Julianto bisa bergabung. Selamat siang Pak Julianto. Ini narasumber kita yang Siang Pak Dani. Wah, ini saja Pak. Ini saya tadi itu antri spesialis dokter Pak. Dokter J. Baik. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaannya J. Oke, baik. Semoga
yang tadi bisa menjawab. Kita lanjut aja ke Ibu ya, Ibu Nurrahani Dayanti. Monggo Ibu. Nah, ini silakan Ibu. Semoga pertanyaannya tidak sama. Terima Monggo, kasih Bu. Bapak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Ibu Nurhani Dayanti. Monggo, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani atas dan Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurhani Dayanti dari SMP 3 Cipanas, SMPN 3 Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya bidang studinya IPA dan ingin bertanya kepada Ibu Farida Nurhayati. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah ada yang di-cover oleh Ibu siapa tadi Pak sebelumnya? Ibu Lance ya. Nah, tapi ya. Iya, tapi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman GP yang tidak bisa bergabung dalam Zoom Meet ini ditampung begitu Bapak. Jadi saya mewakili teman-teman guru penggerak begitu Bapak. Nah, di sini kan tadi ada pertanyaan tentang kita kan memantau PMM laman sertifikasi pendidik. Lalu apa saja persyaratan untuk mendaftarkan UKPPG? Lalu misalnya lulusan GP kan ada UKIN. Nah, apa saja bentuk tes ujiannya? Mohon diperjelas oleh LPTK UNESA. Mungkin seperti itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini saya kembalikan dulu. Ini Pak Bu Farida atau Pak Julianto? Baik Pak Dani, saya aja Pak Dani. Monggo Pak Julianto, monggo kami persilakan. Monggo Pak Julianto. Baik teman-teman semuanya dari guru penggerak, karena saudara sudah mengikuti diklat CGP dan dinyatakan lulus, maka teman-teman dari guru penggerak yang sudah lulus tidak mengerjakan modul atau 3 modul tadi, tapi teman-teman guru penggerak langsung daftar ke UK P3G. Nanti pada saat mau pendaftaran di UK P3G akan ada pengarahan pendampingan oleh pengelola PPG Unisa. Untuk saat ini sabar dulu ya. Nah, untuk ujian UKP 3G sesuai dengan materinya Pak Reza yang dibawakan oleh Pak Ronggo ada 2. Dicatat, nggak boleh manduk-manduk ya, nggak boleh manduk-manduk ya, yaitu UKIN dan uji tertulis PCK. Untuk UKIN ada 3, yaitu berisikan berkas pembelajaran lengkap. Catat. 2, video pembelajaran sesuai dengan masing-masing jenjang, durasi 2 JP. Kalau TK 1 JP-nya kan 30, berarti pembelajaran 1 jam. SD 70, ya. SMP 80, SMK, STM 90. Karena 1 JP kan beda-beda jenjangnya ya. Kemudian video itu diedit menjadi 35 sampai 40 yang mencerminkan kegiatan awal, kegiatan inti, penutup. Yang ketiga di UKIN adalah laporan studi kasus. Tapi laporan studi kasus ini dikerjakan saat Bapak Ibu mengikuti uji tertulis PCK. Ya,
Nah, tes yang kedua, tadi kan UKIN ya. Tes yang kedua, yaitu uji tulis PJK, isinya 2. Yaitu yang pertama soalnya maaf, 3 ya, ada 3. Yaitu pedagogik umum, tulis. Yang kedua, profesional. Profesional ini sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Kalau PGSD yang dipelajari yang materi ke-SD-an dikaitkan dengan 3 modul itu. Jangan sampai PGSD belajar ilmu kuliner. Ya pasti nggak lulus. Ya. Atau sebaliknya, SMA, IPA, belajar TK, lulus. Ya. Ya. Terus soal yang ketiga itu SJT. SJT itu apa? Situation Judgment Test. Soal itu jawabannya betul semua. Tapi jawaban yang paling betul adalah jawaban yang sesuai dengan situasi di soal. Yang mana SJT ini mengukur terkait dengan 1, pengambilan keputusan Bapak Ibu. 2, keterampilan berpikir kritis, kreatif. 3, manajerial panjenengan, dan seterusnya. Itu ya. Soalnya 50. 35 profesional dan pedagogik, 15 SJT. Oke. Nah, kalau UKIN nanti berkasnya diunggah di Google Drive menggunakan belajar.id. Google Drive-nya. Ya. Bagaimana yang penanya, sudah jelas atau belas? Jelas lah Pak, masuk masih belas. Sudah ya? Kalau sudah, saya kembalikan kepada Pak Dani. Monggo Pak Oke, Dani. siap. Terima kasih ya. Ini semoga jelas, Ge. Wah, ini baik. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu nih. Ibu Anissa Maya Sabrina. Oke, baik Bapak Ibu sekali lagi nanti sebutkan nama dan mapel PPG-nya serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa, nggih, supaya lebih jelas. Monggo Ibu Anissa Maya Sabrina, silahkan diklik, monggo. Saya persilakan, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Ibu. Nggih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan nama saya Anissa Maya Sabrina. Saya berasal dari SDN Kepatihan Kabupaten Jombang. Di sini saya juga sama seperti ibu-ibu sebelumnya yang bertanya tentang guru penggerak, tetapi saya ini bertanya langsung mengenai uji kinerja yang membuat video pembelajaran. Jadi ijazah saya itu pendidikan matematika, jadi saya mengambil bidang studinya juga sama yaitu matematika, tetapi saya sekarang sudah penempatan di SD negeri. Nah, untuk pembuatan video pembelajaran ini apakah saya harus mencari sekolah SMP atau SMA sesuai bidang saya matematika ataukah saya boleh melakukan video pembelajaran di SD yang sudah saya tempati mengajar sekarang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak Dani ya. Monggo Pak Jul, silakan. Nggih. Bapak Ibu, video pembelajaran itu sesuai dengan PPG yang Bapak Ibu ikuti. Prodi apa? Kalau PGSD, berarti videonya di SD. Tuh Pak, saya S1-nya matematika, enggak masalah. Karena di PGSD itu khusus untuk mapel, 5 mapel bidang studi, ditambah bahasa Inggris untuk tahun ini. Jadi Bapak Ibu yang 5 mapel itu apa aja? IPA, IPS, Bahasa Indonesia, kemudian PPKN, kemudian matematika. Pak, saya pendidikan matematika, tapi saya ngajar di SD, berarti PPG-nya di PGSD. Videonya di PGSD. Di mana? Di sekolah dasar. Gitu ya. Sampun, matur suwun. Siap. Nah, ini berarti sudah jelas ini, C.
Lanjut lagi, masih ada waktu Bapak Ibu. Pak Helmi, monggo. Saya persilakan kepada Pak Helmi. Silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih Pak Dani. Salam kenal. Saya dengan Pak Helmi dari SMK Al-Ikhwaniyah Kota Tangerang Selatan. Ini mungkin menjadi perwakilan juga dari sebagian teman-teman yang di siakadunya masih merah nih Pak Dani. Saya ingin bertanya ke Bu Parida atau Pak Julio. Kebetulan saya mengajar di bahasa Indonesia, kemudian S1 saya memang komunikasi. Kemudian 2018 saya ikut PPG di administrasi, memang tidak lolos karena tidak linier katanya. Kemudian saya konsultasi ke provinsi, akhirnya saya mengambil S2 sesuai dengan prodi yang saya ajarkan di kelas, gitu ya, bahasa Indonesia. Saya ngambil S2 bahasa Indonesia. Kemudian 2022 kalau tidak salah ya, atau 2021 begitu lolos administrasi dan lain sebagainya. Kemudian 2023 kemarin saya menyelesaikan guru penggerak. Nah, ini saya masih gamang terus terang, mungkin sebagian kawan-kawan juga sama, terkait dengan kelanjutan di PMM. Kalau di PMM sih udah clear, sertifikasi terbuka dan lain sebagainya. Bahkan saya lagi coba juga mengerjakan beberapa modul gitu ya, walaupun tadi kita sudah disetarapkan dengan 36 SKS yang guru penggerak ya, karena saya sudah lulus guru penggerak. Tetapi memang ada beberapa materi yang saya rasa perlu saya pelajari yang tidak diajarkan di guru penggerak. Ya, seperti apa namanya, modul yang ketiga ya, tentang mempelajari siswa berkebutuhan khusus. Kalau PSE, Pak Ilmi, mohon maaf, pertanyaannya saja Pak Ilmi. pembelajaran Pak. sosial emosional, kemudian berdiferensiasi itu udah memang saya masih gamang ini mengerjakan ini karena belum tervalidasi Pak, begitu ya, sehingga langkah berikutnya pun saya masih dipertanyakan begitu seperti apa. Sementara apa namanya, penantian yang cukup panjang, saya mulai ngajar. Nah, ya, yang belum tervalidasi itu seperti apa Pak Julianto? Apakah bisa dilanjut atau seperti apa? Karena disebutkan di perpik itu. Halo? Ya, halo? Halo? Tes? J, suaranya Pak Elmi terputus-putus Pak Elmi. J. Terdengar Pak Dani jelas? Terdengar. Halo? Terdengar tapi suaranya Pak Elmi agak terputus-putus. Baik, berarti ini kasusnya validitas berkas gitu ya Pak ya? Ya, validitas berkas, sehingga saya masih gamang untuk meneruskan gitulah. Karena Bapak S2 ini Bapak kan mapel bahasa Indonesia gitu. Saya lihat itu Bapak betul. bahasa Indonesia dan yang diunggah ijazah S2-nya ya Pak ya? Ya, betul. Ini baru jelas ini. Nah, karena kemarin saya lihat itu. Baik, sebentar Pak, ini ya ke Pak Agus. Pak Agus masih bergabungkah Pak Agus? Langsung saja Pak Dani. J. Karena ini yang bisa menjawab Pak Agus, Pak Julianto, terkait ini berkas yang diunggah. Karena kan GTK mintanya S1. Nah, ini Pak Helmi ini ngunggahnya S2-nya, Pak. Nah, itu yang diganti, Pak. Nah, ini, J. Ya, yang S1-nya itu memang tidak linear, Pak. S1. Halo. J. Karena Pak Agus masih gabungkah? Pak Agus. Baik.
Kalau Pak Agus belum bergabung kemungkinan, nah ini sinyalnya Pak Agus. Baik. Pak Dani. Ini Pak Agus. Nah, selamat siang Pak Agus. Nah, ini. Pak Dani, kenapa? Monggo Pak Agus, ini kasusnya gini Pak Agus. S1-nya, jadi beliau mengunggahnya S2. S1-nya karena tidak linear, kemudian S2-nya itu ngambil bahasa Indonesia, akhirnya diverifikasi itu kelihatannya harus mengunggah S1 gitu Pak Agus. Nah, itu. Betul. Monggo Pak Agus dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dani, Bapak Ibu sekalian teman-teman. Untuk kasus yang seperti Pak Helmi ini, mohon diperhatikan prasyarat utamanya itu adalah ijazah S1. Ya, saya ulang lagi, prasyaratnya adalah ijazah S1 maupun D4. Ya, ijazah S1 maupun D4. Itu yang kami verifikasi. Dan harus ada kelinearitasan dengan bidang studi PPG. Nah, kebolehjadian ada seperti di Pauloting pertama kemarin, bidang studinya ada di akuntansi, bidang studi PPG-nya ya. Cuman ijazah S1-nya itu ternyata PG PAUD. Itu tidak, karena tidak linear, akhirnya kita kembalikan ke GTK Pusat. Nah, mungkin yang seperti tadi Pak Helmi ini, ijazah S1-nya kan bukan dari bahasa Indonesia ya? Betul, Pak. Nah, dengan terpaksa. Ijazah S1-nya komunikasi, Pak. Ya, ijazah S1 yang digunakan untuk linearitas, bukan ijazah S2. Itu ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita harus seperti itu. Karena nanti di belakang hari itu, ketika sudah dinyatakan lulus di sertifikasi pendidik ini dan mendapatkan sertifikat pendidik untuk mendapatkan tunjangan, itu dilihat dulu ijazah S1, bidang sertifikatnya itu dilihat di ijazah S1-nya, bukan ijazah S2 ataupun S3. Ya, yang dilihat itu ijazah S1. Kebolehjadian Pak, yang seperti ini nanti yang menyusahkan teman-teman mahasiswa semua karena tidak ada linearitas antara bidang studi dengan ijazah S1. Itu ya. Jelas ya. Jadi makanya kenapa kami lama melakukan verifikasi itu seperti itu. Nggak bisa asal kita. Karena yang rugi nanti bukan kami. Kalau kami sih nggak ada masalah. Gitu nggih. Nah, oke. Terus yang ditanyakan lagi apa? Iya, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak boleh menggunakan ijazah S2 yang linear dengan prodi yang memang dari awal saya ajarkan begitu? Nah, ijazah S1-nya apa, Pak? Komunikasi, Pak. Oke, kalau komunikasi coba dilihat di daftar linearitas. Di atas itu kan ada S1. Ya, komunikasi masuk ke broadcasting, Pak. Ya, itu harusnya maksudnya ke broadcasting. Ngapain ke bahasa Indonesia? Nah, tapi saya memang di kalau sekolah belajarnya bahasa Indonesia, Pak. Gimana? Ya, dari awalnya sudah mengajar bahasa Indonesia begitu. Nah, itu kan sudah salah dari awal, Pak. Makanya kita betulin. Nah, ini jadi silakan bertanya ke GTK, Pak. Silakan bertanya ke GTK pusat atau GTK daerah atau kabupaten kota ataupun provinsi. Bisa tidakkah ijazah? Kalau di provinsi saya sudah tanyakan dari tahun 2018 itu, Pak. Saya harus S1 lagi atau S2 saja langsung sesuai dengan yang saya ajarkan. Ya, disampaikan prasyaratnya di pendidikan profesi guru itu adalah S1 maupun D4, tidak D2, Pak. Bukan S2 maksud saya. Yang kurang dari S1 aja D2 atau D3 kemarin kita kembalikan. Hanya S1 yang linear dengan bidang studi pendidikan profesi guru. Jadi kalau ijazah S1-nya bahasa Indonesia, ya ikutnya bahasa Indonesia seperti itu. Atau mungkin di PGSD
dengan ijazah PGSD dan 5 mapel tambahan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yulianto. Ditambah lagi bahasa Inggris. Seperti itu. Itu nggih. Solusinya kira-kira gimana ini Pak? Solusinya ya yang paling apa? Kuliah lagi S1 bahasa Indonesia. Begitu nggih. Atau kalau tidak pindah bidang studi PPG. Nah, itu silahkan lapor ke dari ke ke GTK ya, ke GTK provinsi untuk berubah ke bidang studi kalau linearnya itu kan di broadcasting ya, larinya Ya ke betul. broadcasting, pindah ke broadcasting. Kalau Dan saya tetap dapat kesempatan PPG tapi di periode berikutnya. Gitu ya. Jelas? Jadi kalau pindah ke broadcasting nih Pak, umpama ubah di Dapodik nih, ya pelajaran ke Nah, broadcasting. itu periode Artinya berikutnya nggak bisa PPG-nya. langsung melanjutkan saat ini Pak? Ya nggak bisa. Karena bidang studinya kan udah lain, harus diganti dulu. Enggak, Banyak di yang PKB kan ada perubahan mata pelajaran tuh Pak. Ya nggak bisa langsung toh Pak. Ya, Nggak di bisa SIM PKB langsung, kan jadi harus berubah dulu. Silakan menghubungi GTK provinsi Pak ya untuk melakukan perubahan bidang studi. Gitu nggih? Oke, silakan Pak. Tony lanjutkan Pak Tony. J, siap. Ya, oke, baik. Jadi Pak Helmi monggo nanti langsung ke GTK, di sana ada pusat bantuan juga, monggo langsung ditanyakan ke ppg.kemendikbud.id, juga ada pusat bantuan seperti yang saya berikan tadi. Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Elis Kartin, monggo. Ibu Elis Kartin, saya persilahkan, monggo. Silakan Bu Elis Kartin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan, karena pertanyaan saya ini menyangkut kelanjutan dari pelaksanaan PPG saya nanti ke depannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, saya di data PPG saya itu masih merah, Pak, karena keterangan di sana ijazah tidak linear sebaiknya masuk PPG ekonomi, Pak. Nah, bidang studi yang saya ambil di PPG itu, Pak, jurusannya IPS. Sedangkan latar belakang ijazah S1 saya pendidikan ekonomi akuntansi. Nah, maka di status verifikasi biodata saya di PPG ini keterangannya ijazah tidak linier, sebaiknya masuk PPG ekonomi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara merubah bidang studi atau mengganti bidang studi dari IPS ke bidang studi ekonomi, seperti itu Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, Ibu Elisi, berarti kasusnya verifikasi biodata nggih? Verval bekas J. Baik Ibu, untuk verval bekas Ibu ini kami cek dulu nggih, karena kami belum bisa menjawab kalau terkait verval berkas ini banyak, ini sekarang juga masih berjalan J. Jadi Bapak Ibu memang itu Pak Dhani siap. J, monggo Pak. Kasusnya sama yang tidak linear itu Pak Dhani. Sama. Oh, gitu J. J, berarti nanti pengecekan lagi J. Seperti apa? J, siap. Baik Ibu Elis, nanti kami akan cek kembali terkait tadi, jadi jawabannya hampir sama dengan nanti kami akan cek kembali Ibu terkait nanti biasanya Pak, ada J. Ini ada, apa namanya, kalau misalnya Pak ya, kalau misalnya ini saya kan ngajarnya di SMA Pak. Ya, ngajarnya di SMA. Nah, alasan saya ambil bidang studi IPS karena di SMA itu ijazah saya ekonomi. Nah, kemudian saya SK P3K-nya kan sejarah, Pak. Nah, kalau saya lihat di linearitas untuk yang IPS itu kan ini Pak, apa namanya, linear ke
4 mata pelajaran IPS, Pak. Nah, maka alasan saya ambil IPS seperti itu, tapi ternyata yang dipinta di situ sesuai dengan ijazah S1. Nah, apakah saya harus pindah atau bagaimana, Pak, bidang studinya? Oke, baik. Ini terkait linearitas ini. Nah, ini saya kira ini baik Ibu Eris mohon bersabar sebentar, G. Ini karena terkait linearitas ini kita masih jujur ini kita masih koordinasikan lagi. Semuanya kita koordinasikan nanti biasanya sebentar. Biasanya ada Zoom tersendiri Bapak Ibu terkait linear seperti yang kemarin biasanya ada Zoom tersendiri nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan kembali di terkait di linearitas kemarin seperti itu. Jadi mohon bersabar dulu terkait linearitas karena kami akan koordinasikan lagi dengan pusat. Nah, Bapak Ibu juga jangan bingung ya, tenang aja, enggak usah panik. Bila Bapak Ibu di validitas data itu tertulis tidak masih belum linear, Bapak Ibu langsung klik aja di pusat bantuan GTK, pusat bantuan GTK nanti bisa ditanyakan di sana, di sana apakah ijazah saya itu linear atau tidak. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik dulu, tidak usah bingung ya, karena kan ini masih sistemnya masih berjalan. Monggo nanti ditanyakan lagi. Kami akan masih koordinasi dengan pusat. Nanti Bu Elis juga begitu, tidak usah bingung Bu Elis, tenang aja ya. Nanti Bu Elis bisa langsung ke klik bpg.kemendikbud menanyakan dulu. Ini kan masih proses Bu. Dan lagi nanti bisa diikutkan di tahap berikutnya. Masih ada Bu, jangan khawatir, tenang aja. Ya, tenang aja. Jadi Pak, untuk sementara saya tidak usah ganti bidang studi dulu Pak ya? Sementara ikut ngerjakan PMM dulu aja. Sementara itu dulu. Iya Pak, untuk yang PMM alhamdulillah saya modul 1 itu tinggal ke jurnal Pak. Oh ya, siap bagus sih. Sudah bisa gitu. Di jurnal itu kan Pak kita disuruh nanti buat aksi nyata. Iya betul, jurnal buat aksi nyata. Di aksi nyata itu yang saya tersendat Pak, karena saya buat aksi nyata di situ sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuhkan Pak. Aksi nyatanya ikut mapel PPG-nya aja Bu, kalau Ibu bingung itu. Jadi sekarang untuk sementara ke IPS aja Pak. Jadi kan PPG-nya Ibu sekarang apa? Nah, ikut IPS, itu aja dulu. Pak. Ikut aja itu untuk dulu, sementara saya meskipun belum linear tetap ke bidang studi yang belum linear tadi Pak ya, yang IPS tadi. Sementara itu dulu, tidak apa-apa. Sementara itu dulu. Jadi intinya Ibu mengerjakan dulu PMM. Oke, terima tetap kasih, semangat Bu ya. Semangat ya. Pak. Ya, di sini masih ada Sekarang saya coba cek di chat nih. Apakah NPWP itu wajib loh? Ya toh, kemarin saya sudah jawab di Telegram. NPWP wajib ya. Kalau punya suami istri itu bagaimana loh? Masih ditanyakan lagi di chat loh. Hebat. NPWP ya, Bapak Ibu NPWP itu wajib. Harus ada. Kalau suami istri ya tertulis itu ada 2. Namanya itu ya tertulis ada 2 di sana. Nama suami dan nama istri ya. Itu ada tertulis di sana. Jadi jangan ditanyakan lagi. Ini ya. Menarik ini NPWP. Baik, oke, kita lanjut lagi. Masih ada waktu sekitar 10 menit, 15 menit lagi kita ke Bu Endah Mutiara Sari. Monggo, silakan Bu Endah, kami persilakan. Monggo, unmute dulu. Ngapunten Pak Dhani. Bisa menambah informasi Pak Dhani? Pak Riza, monggo Pak Riza, kami persilakan, monggo. Pak Riza putus-putus, mohon maaf suaranya Pak Riza. Suaranya Pak. Putus-putus Pak Riza. Baik. Sekarang terdengar Ibu, Bapak? Terdengar Pak Riza. Monggo. Jelas, ini sudah di kafe ini. Sip. Terkait dengan NPWP, saya kemarin diskusi dengan kawan yang memang dia di perpajakan. Jadi untuk memperjelas begini, paling mudah. Ibu kalau NPWP nomornya itu
0001 terakhirnya, maka itu ikut suami kayaknya. Jadi itu bisa nyambung ke suami, tapi kalau terakhirnya 000 itu personal pribadi. Jadi tolong dicek nomor NPWP-nya kalau memang di akhir ada satunya, jadi kalau itu berarti sepasang kayaknya ikut suami. Jadi atas nama suami istri, tapi kalau NPWP-nya 0 saja terakhirnya itu personal. Kira-kira begitu Ibu. Informasi tambahan saja, nggih. Matur nuwun, itu Pak Dani. Terima kasih Pak Reza. Baik, kita lanjutkan lagi ke Bu Endah Mutiara Sari. Silakan diklik Bu Endah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Bapak, saya dari Mojokerto, Jawa Timur, Prodi IPA. Saya hanya ingin memperjelas dari, bukan memperjelas ya, ingin kejelasan lebih dari yang dijelaskan oleh Bapak Juli tadi ya Pak ya, tentang UKPPG-nya, bahwa yang pernah saya dengar dari penjelasan Prof. Nunu waktu acara ngopi bareng, itu untuk lulusan guru penggerak itu hanya UP saja, tidak memakai UKIN gitu Pak. Jadi bingungnya di situ dari penjelasan Pak Juli tadi. Kemudian yang kedua Bapak, saya ini kan terjaring pemetaan dalam waktu dekat. Nah, kalau SK mutasinya turun di instansi yang baru, itu nanti bagaimana Bapak? Berpengaruh apa tidak ke sertifikat pendidiknya untuk instansi yang baru? Kan masih tertulis instansi yang lama yang kemarin. Cukup itu aja Bapak. Baik. Nah, ini pertanyaannya ke Pak Julianto. Pak Julianto masih bergabung kah? Masih lah. Oke, siap. Monggo Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih. Terkait dengan kebijakan untuk guru penggerak terkait dengan UKP 3G itu memang dua komponen tadi, UKIN dan UP. Nanti apakah kebijakan di tahun 2024 ini yang baru transformasi PPG ini masih sama dengan yang kemarin atau tidak? Kita tunggu saja. Semoga sama. Tinggal UP saja. Gitu ya. Itu saja ya Pak. Ini acaranya ya beberapa minggu yang lalu Pak, waktu acaranya Prof. Nunu itu Pak. Jadi beliau mengutarakan tidak perlu pembelajaran dan hanya UP atau ujian tertulis saja. Begitu yang saya ingat begitu Pak. Betul, memang enggak mengerjakan modul, hanya langsung UP. Nah, ini kan nanti apakah kebijakan itu langsung UP saja atau ada UKIN-nya, nanti kita lihat ya. Itu aja. Oke? Ya, kemarin juga itu Pak, kan saya punya teman yang LPTK-nya di Universitas Negeri Jakarta, itu sudah dijelaskan bahwa hanya UP saja untuk yang lulusan guru penggerak. Alhamdulillah, berarti bersyukur. Ya, berarti saya rasa, saya pikir tidak semua LPTK sama gitu Pak. Itu sama, kan kita tidak berani, masih belum mengumumkan seperti itu. Mungkin ada pergerakan aturan atau tidak. Kalau sama ya sama Bu, itu aturan sudah nasional. Ya. Sehingga Ibu dan teman-teman guru penggerak tinggal belajar. Nah, belajarnya kan ya 3 modul itu yang dikaitkan. Ya sudah Pak, sudah saya buka. Nah, itu silakan dipelajari tanpa dikerjakan. Jangan sampai tinggal UP saja nggak lulus. Ini kan yo wes piye ngono ya. Udah lulus Pak. Terus yang kedua mengenai mutasi tadi yang saya ikut penjaringan pemetaan Pak, yang waktu dekat ini mungkin keluar SK mutasinya. Itu bagaimana, apakah berpengaruh ke sertifikatnya nanti untuk instansinya? Kan kalau akan mau mutasi Ibu koordinasi dengan GTK setempat ya, dinas ya. Pak, saya kan sekarang mengajar di SD. Kalau mutasi SMA. kalau misal ya wes SMA. Pak, saya kan ngajar di SMA. Kalau bisa saya dimutasi di SMA atau di SMP, enggak apa-apa. Jangan ke SD ya. Ke SMK Pak tujuannya. Kan podo SMA mbak SMK. Pak, siap. Kecuali kalau ngajarnya enggak podo. Ya. Oke. Ya Pak. Monggo Pak Dani. Siap. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan karena ini sudah
siang nanti Bapak Ibu belum istirahat biar nanti bisa melanjutkan PMM-nya, bisa langsung login PMM, langsung ngerjakan, selesai langsung bisa daftar UKPPG gitu. Ini teman-teman di Papua sudah jam 2 Pak Dani. Oh, sudah jam 2 nanti. Satu lagi pertanyaan. Baik. Ke Pak Doni Berkata Bahulu. Monggo, silakan Pak Doni Berkata Bahulu. Kami persilakan diklik J. Siap. Monggo. Baik Pak, terima kasih kesempatan. Saya dari SMA Negeri 1 Alasa, Kabupaten Utara, jurusan PPG-nya Pendidikan Matematika. Yang saya tanya Pak, saya tertarik tadi dari slide tadi berhubungan dengan guru penggerak bahwa bisa mendaftar di UK PPG terdekat kalau ada ujian terdekat. Kan sekarang kan udah diluncurkan kan jadwal untuk piloting 1 juga piloting 2. Jadi kan di piloting 1 kan ada UK PPG-nya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya saya tanya ini kalau kurang berkenan. Misalkan di UK PPG di piloting 1 kan mau dibuka. Jadi apakah nanti guru penggerak bisa mendaftar di situ atau menunggu UK PPG untuk piloting 2-nya Pak di jadwalnya? Karena tadi di slide keuntungan dari guru penggerak itu kan bisa atau berulang-ulang bisa UKPPG kalau misalnya ada waktu terdekat. Nanti apakah kita bisa mendaftar di UKPPG kalau dibuka misalnya piloting 1 atau kita tunggu aja piloting 2? Demikian Pak. Baik Pak Doni, ini kelihatannya ke Pak Agus karena terkait jadwal mendaftar UKPPG. Pak Agus masih bergabung kah? Pak Agus? Ya Pak. Terkait J. Pak Agus ini pertanyaannya terkait mendaftar UKPPG ini kan guru penggerak nih. Nah, sekarang kan jalan Pak mau UKPPG gelombang 1 piloting 1. Nah, yang sekarang ini apa bisa langsung ikut kan guru penggerak kan informasinya langsung mendaftar UKPPG. Nah, apa bisa langsung ikut mendaftar yang sekarang atau harus menunggu yang ini selesai, Pak? Nah, terpanggilnya piloting berapa? Pilotingnya piloting 2 toh? Piloting 2 ya. J, monggo Pak Doni, monggo. Piloting 2 ya ikut piloting 2. Oh, gitu. J. Jadi tidak bisa langsung ikut di piloting 1 gitu, Pak. Nah, ini. Gitu Pak Doni jelas nggih? Jadi Pak Doni terpanggil di piloting 2 ya ikutnya di piloting yang kedua gitu, J. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kalau gitu pertanyaan satu lagi kalau gitu. Oke, yes. Ibu Ratih Mahardewi, monggo saya persilakan. Ibu Ratih Mahardewi. Silakan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya Ratih Mahardewi dari SDN Negeri 2 Pukerep Nganjuk, Jawa Timur. Saya sudah menunggu dari tadi, ini terkait dengan memang banyak teman-teman yang senasib dengan saya Pak ternyata. Kemarin itu kami belum bisa masuk di grup WA resmi dari UNESA dan kami membuat grup sementara dan akhirnya ternyata ada yang sama kasusnya dengan saya. Saya S1-nya ekonomi manajemen, Pak. Jadi Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Terus kemudian saya mengambil akta. Jadi seperti itu. Dan ketika kami ini terpanggil PPG, ini terpanggilnya di PPG Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Dan dari keterangan kami yang kemarin itu masih merah, keterangannya ijazah tidak linear atau dalam kurung S1-nya manajemen. Dari itu untuk biodata mahasiswa itu kemarin prodinya itu diisinya apa ya Pak? Manajemen apa ekonomi nggih? Terkait itu kok belum bisa seperti itu. Untuk termasuk yang untuk pengisian absensi ini tadi kami juga bingung diisi prodinya apa. Jadi kami teman-teman tadi diisi sesuai panggilan PPG-nya yaitu ilmu IPS, pendidikan IPS, tapi kan kami ijazahnya bukan seperti itu. Jadi ini tadi bingung seperti itu Pak. Mohon penjelasannya terkait untuk pengisian di PMM, walaupun juga saya
sebenarnya GP, tapi untuk kejelasannya seperti apa, karena saya di SD peralihannya. Sekarang penempatan di SD itu bagaimana untuk proses serdiknya ini untuk mengikuti apakah bisa IPS atau bagaimana. Seperti itu Pak, matur suwun sangat. Matur suwun. Nah, ini pertanyaannya sama dengan yang tadi terkait linearitas. Baik Bapak Ibu, sekali lagi untuk linearitas saat ini kami masih koordinasi lagi dengan pusat. Bapak Ibu Bu Ratih, terutama Bu Ratih Mardewi, kalau Ibu masih ragu-ragu, monggo bisa menghubungi PPG Kemendikbud.go.id. Di sana ada pusat bantuan, Bu. Monggo, dan di sana Bapak Ibu bisa ngetik nama Ibu, mapel, terus menyatakan ada keluhan apa. Banyak yang ke sana dan biasanya cepat Bu jawabannya, langsung terjawab. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu lagi, karena di sana sudah ada pusat bantuan Bu. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi saya share lagi nah ini biar lebih enak. Saya share lagi wes, ini biar lebih enak, nanti bingung pusat bantuannya di mana. Nah ini baik, saya share lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk di PPG Kemendikbud.go.id, pilih yang dalam jabatan guru tertentu. Ini kalau diklik nanti akan muncul link yang ini. Nah kalau sudah muncul link ini silakan diklik yang ini, SID sertifikat pendidik. Nah ini klik di sini. Nah di sini Bapak Ibu kalau sudah di sini, nah di sini ada pusat bantuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik ini, nanti akan muncul di sini hubungi kami. Nah ketika hubungi kami, nah ini bagi guru tertentu dalam jabatan, ini ada kendala di PMM, ya monggo silakan klik di sini. Mau pengaduan, mau saran. Nah ini biasanya kalau Bapak klik ini nanti di sini bisa menulis di sini mau ke guru, apakah Bapak itu guru, nanti nama NIK, terus di sini nanti pesannya apa, masalahnya apa, tinggal klik centang dan kirim pesan. Nanti supaya Bapak Ibu bisa jelas ya, nanti monggo silakan ditulis di sini. Ini adalah pusat bantuan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bingung kok enggak ada jawaban, saya harus menghubungi siapa, bingung ya, ke pusat bantuan ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada, supaya jelas informasi yang Bapak Ibu dapatkan tidak simpang siur. Jadi tidak menurut ini, nah itu. Maksud saya seperti itu. Jadi silakan mulai menggunakan pusat bantuan dan sering menggunakan literasi. Di sana ada panduan PMM juga sudah jelas. Nah, terkait linearitas, jujur dari kami masih koordinasi lagi dengan pusat. Setiap hari kami koordinasi Bu dengan pusat. Jadi Bu Ratih tidak usah takut, tenang aja, tetap ikuti aja. Nah, kalau Ibu bingung nanti silakan ke pusat bantuan Bu. Silakan mengisi ke pusat bantuan terkait itu, disampaikan di sana supaya jelas nanti. Jadi ada dua tempat, nanti kami pun juga akan memberi informasi ke GTK, Ibu pun juga memberi informasi ke GTK bagaimana, cerita apa adanya yang lengkap, ceritanya yang lengkap, jangan sekedar saya tidak linear gitu aja, jangan gitu Bu ya, ceritakan di sana, diketik yang baik, yang lengkap, nanti Ibu cerita di sana. Oke, Ibu Ratih itu saja. Baik Bapak Ibu, waktu di sini sudah menunjukkan 11.40 WIB. Ini sudah lama sekali, sejak mulai jam 7 sampai mau mendekati jam 12 Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah raise hand, mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, kita closing statement untuk kegiatan pada siang hari ini di Diklat ini kami persilakan kepada Ibu Sekretaris Badan PPG, Ibu Farida Nurhayati, kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Dhani, Bapak Ibu, yang pasti tadi kami sudah menjelaskan ya terkait dengan, kecilkah suara saya Pak Dan? Suaranya kecil banget Ibu. Tadi suaranya kecil banget, monggo. Kami persilakan Ibu. Masih kecil Pak Dan? Masih, monggo, tapi sudah terdengar. Sudah jelas. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya.
selama sekitar 5 jam ya, hampir 5 jam kita mengikuti proses orientasi ini. Yang pasti sudah banyak hal yang tadi kita sampaikan, bagaimana alur dari proses PPG guru tertentu ini. Memang Bapak Ibu kalau terkait dengan linearitas, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Intinya adalah kami khawatir gitu ketika kami memvalidasi ternyata itu tidak linear dengan program studi S1-nya, dikhawatirkan nanti adalah tunjangannya tidak bisa cair, nggih. Seperti itu. Jadi mohon bersabar dulu, kami juga akan berdiskusi dengan pusat bagaimana nanti untuk Bapak Ibu yang program studinya atau bidang studinya belum linear. Kemudian Bapak Ibu yang kedua terkait dengan proses verifikasi, nanti kami akan segera memproses gitu, karena memang banyak sekali yang harus kami verify gitu Bapak Ibu, atau kami verifikasi karena ada pertanyaan satu prodi kok belum, ini kesalahannya di mana. Oke, nanti akan kami cek lagi ke tim verify kami. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan grup, nggih Bapak Ibu, UNESA sementara hanya ada grup Telegram. Ya, grup Telegram yang sudah kami cantumkan di laman website PPG UNESA, yaitu lapor diri, nggih, PPG guru tertentu gelombang 2, nggih, piloting PPG guru tertentu gelombang 2. Nah, monggo nanti masuk ke grup Telegram itu. Kami belum ada grup WA nggih Bapak Ibu, kecuali grup WA yang di-share di grup Telegram tersebut. Karena kalau saya lihat di grup Telegram itu banyak yang nge-share WA yang kami tidak tahu itu dari mana begitu. Dikhawatirkan seperti tadi disampaikan Pak Jul, hati-hati dengan grup WA yang tidak jelas. Oke. Nah, kemudian tadi ada yang tanya, UKIN-nya apakah bisa diambil sekarang? Bersabar dulu ya Bapak Ibu, bersabar dulu karena nanti akan ada informasi surat pemberitahuan kapan Bapak Ibu juga bisa mendaftar. Kalaupun mungkin sekarang sudah disiapkan perangkat pembelajarannya monggo, ya. Perangkat pembelajarannya monggo, kemudian untuk videonya diambil setelah ada informasi seperti itu. Okay. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Yang pasti segala informasi akan kami sampaikan di grup WA, mohon yang di grup Telegram, mohon yang nge-share grup-grup WA itu dihentikan gitu nggih Bapak Ibu. Karena itu akan mengganggu dari informasi yang kami sampaikan. Seperti itu. Nah, semoga kita juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sehingga nanti Bapak Ibu yang mengikuti PPG guru tertentu di UNESA bisa lulus 100% dan bisa semuanya mendapatkan sertifikat pendidik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bu Farida atas closing statement-nya. Baik. Bapak Ibu, dengan demikian maka berakhir sudah acara kegiatan diklat orientasi akademik bagi PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2024 Universitas Negeri Surabaya. Baik. Selamat siang Bapak Ibu, selamat beristirahat dan tetap semangat, sehat selalu dan sukses pokoknya. Oke? Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Mau kami undur diri dahulu. Terima kasih Bapak Ibu semua, semangat selalu.